Kalau Alkitab dituliskan oleh manusia, lalu adakah firman Tuhan yang dituliskan oleh tangan Allah sendiri? Lalu kemudian ketika manusia itu diperintahkan untuk menuliskan kitab suci, bagaimana metode Tuhan untuk menyampaikan kepada para penulis yang dipilih untuk menuliskan kitab suci? Saat ini kita akan bahas hal itu dan kita akan mendapatkan satu pelajaran yang menarik bagi kita dalam program mengenalnya lebih dekat. Kalau ada pertanyaan, apakah Tuhan pernah menuliskan firman-Nya oleh jari tangannya sendiri? Jawabannya adalah pernah. Ada dua ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia, Musa maksudnya, di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ditulis oleh jari Allah sendiri. Ayat yang kedua, Ulangan 10 ayat yang keempat. Dan pada loh itu ia ataupun Tuhan menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa. Jadi kedua ayat ini menjelaskan bahwa ada firman yang dituliskan oleh tangan Allah sendiri, yaitu 10 hukum Allah. Kalau saudara penasaran apa itu 10 hukum Allah, saudara bisa searching di Google, saudara akan dapatkan itu isi 10 hukum Allah. Saudara juga bisa dapatkan itu di dalam Alkitab, dalam Keluaran pasal yang ke-20. Saudara bisa baca di situ 10 hukum Allah yang mana pada zaman dahulu Tuhan sendiri menuliskannya dalam dua loh batu, lalu diberikannya kepada Musa. Lalu, pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana proses ataupun metode seperti apa yang digunakan Allah supaya para penulis Alkitab itu mendapatkan perintah untuk menuliskan daripada apa yang Tuhan mau supaya mereka tuliskan. Perlu kita ketahui bahwa peran Roh Kudus. Saya selalu menyebutkan kata Roh Kudus. Ya, kata Roh Kudus. Saudara kalau nanti penasaran dengan siapa ini Roh Kudus, saudara harus ikuti video saya karena ada saatnya nanti saya akan bahas tentang peran seorang Roh Kudus. Siapa Onom ini? Dan apa perannya di dalam Alkitab, dalam kehidupan manusia. Jadi, saya lanjutkan, Roh Kudus menyiapkan beberapa orang tertentu untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Jadi Tuhan sendiri menyiapkan melalui Roh Kudus. Pertanyaannya juga adalah, apakah ada ciri khusus yang layak mendapatkan tugas untuk menuliskan kitab suci atau mendapatkan penglihatan ataupun ilham dari Tuhan? Jawabannya adalah, tidak ada ciri khusus yang dijelaskan dalam Alkitab. Tapi yang bisa kita ketahui, semua yang menuliskan Alkitab itu adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Punya kelemahan masing-masing dan memerlukan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, karena meskipun dalam keberdosaan mereka ada sisi positif, ada sisi hal yang baik dalam kehidupan mereka yang bisa kita lihat pula. Bisa kita lihat pula. Dan ada juga dalam keberdosaan manusia itu juga banyak juga mereka yang dengan rindu untuk meneliti kebenaran-kebenaran itu. Karena dunia ini banyak kesalahan-kesalahan. Semua merasa benar, lalu mana yang paling benar? Ya, dia teliti itu, mereka teliti, lalu Tuhan bantu. Disitulah ada beberapa di antara mereka ketika mereka teliti Tuhan bantu. Sehingga mereka pun bisa mendapatkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya, maka dari itu, ketika mereka sudah menuliskan itu, ada beban tersendiri yang mereka alami. Namun Roh Kudus ataupun Tuhan memampukan
mereka. Lalu kita lihat saat ini bagaimana responnya. Karena tadi saya katakan ada beban. Ya, kita lihat respon mereka, bagaimana mereka menerima penglihatan ataupun ilham yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama ada seorang penerima yang dinamakan dengan Daniel dan juga seorang yang bernama Yohanes. Bagaimana respon mereka ketika menerima firman Tuhan itu, penglihatan itu? Daniel 8 ayat 27 katakan, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan rasa. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tapi tidak memahaminya. Jadi belum tentu ketika seseorang itu mendapatkan penglihatan dari Tuhan, mereka tuliskan, belum tentu mereka pahami. Tapi mereka harus jalankan tugas itu. Sehingga mereka apa yang terjadi? Tercengang mereka. Hal ini juga yang sama dirasakan oleh Yohanes. Ketika dia menuliskan dalam kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu, dia merasakan banyak hal yang tidak dia pahami. Dia tercengang. Bahkan seperti Daniel juga sempat sakit. Sakit. Ya, sempat sakit. Dan inilah yang terjadi dengan mereka, respon mereka ketika Tuhan memberikan penglihatan itu. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan terjadi. Ya, ada juga ketika Tuhan minta mereka untuk melakukan sesuatu, ya Tuhan berikan panggilan kepada mereka, tugas kepada mereka, mereka takut. Siapa itu? Seperti Yunus, takut dia. Apalagi ketika dia ingat Tuhan menyuruh, dalam ceritanya seperti ini ya. Satu kali Tuhan menyuruhnya untuk berangkat pergi ke Niniwe untuk ingatkan mereka supaya mereka dapat berubah, berbalik daripada kejahatan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kota itu akan ditunggang balikkan. Lalu diutuslah Yunus untuk mengingatkan mereka. Lalu Yunus jadi takut karena dia tahu bahwa di Niniwe itu adalah kota jahat. Ya, kota jahat. Jadi respon ketika ada dapat perintah dari Tuhan, takut ini Yunus. Selain itu dia sempat juga berdebat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Diskusi, debat. Ya. Jadi perdebatan terjadi ketika Tuhan mau mencoba untuk menyampaikan, menugaskan seseorang supaya ia bisa tuliskan ataupun sampaikan firman itu kepada umat manusia. Jadi tidak mudah ketika seseorang dipilih untuk meneruskan firman Tuhan, perintah Tuhan. Tidak mudah. Namun saudara, Roh Kudus menyanggupkan mereka. Roh Kudus menyanggupkan mereka. Nah, lalu bagaimana sebenarnya seorang penulis Alkitab menerima hal yang harus mereka tuliskan? Bagaimana metodenya? Tadi saya sudah sempat sebutkan di awal, kali ini kita masuk kepada metodenya. Ya, yang pertama, caranya adalah melalui hayal dan mimpi. Bilangan 12:6 katakan, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi dituliskan itu dalam Alkitab, prosesnya ini. Lalu ada juga yang disampaikan secara langsung, berbicara secara langsung kepada seseorang itu. Seperti dituliskan dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 15 dan 16. Ini adalah satu perintah yang langsung disampaikan oleh Tuhan kepada seorang yang bernama Samuel. Tuhan panggil dia, berbicara atas dia, dan akhirnya dia pun lakukan perintah Tuhan. Jadi ada khayal dan mimpi, lalu ada secara langsung. Berikutnya, melalui penglihatan dengan lambang-lambang juga penjelasan-penjelasan. Tidak semua langsung perintah itu secara plek mengerti kita. Bahasanya pun mengerti. Tapi ada juga diberikan secara penglihatan, tapi dalam bentuk lambang-lambang. Tapi dijelaskan. Itulah sebabnya ada juga yang tidak paham ini. Nabi itu ya, boleh kita sebutkan nabi karena dia menjadi pengantara ya, perantaraan Tuhan
untuk meneruskan firman-Nya, tidak mengerti dia. Karena bisa saja apa yang Tuhan sampaikan itu akan terjadi nanti. Dan menggunakan lambang-lambang. Dan yang sudah alam ini sehingga dia pun tidak paham. Meskipun harus dia laksanakan tugasnya. Melalui yang berikutnya, melalui khayal-khayal yang disertai dengan petunjuk lisan. Ya. Berikutnya, mereka akan melihat peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lain. Seperti yang dialami oleh Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Terdapat di Yehezkiel 8. Ada pula yang mendapat penglihatan dan di dalam penglihatan itu ia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Ya, jadi ketika mendapatkan penglihatan atau mimpi, dia sedang mengerjakan sesuatu dalam mimpi itu. Ya, lalu setelah itu Tuhan akan perintahkan perintah yang berikutnya, apakah ditulis ataukah disampaikan kepada umat manusia. Ini disampaikan dalam Wahyu pasal yang ke-10. Dan yang terakhir, ada juga yang menuliskan kitab suci ini berdasarkan pengalaman dari apa yang mereka lihat dalam kehidupan mereka. Seperti yang dituliskan oleh para penulis kitab Injil di Perjanjian Baru. Karena mereka mengalami, mereka tuliskan. Mereka lihat, mereka tuliskan. Jadi, kesimpulannya kepada kita adalah bahwa Tuhan ingin supaya apa yang Dia firmankan, Dia sebagai pencipta menyampaikan petunjuk-petunjuk supaya dilakukan. Dia usahakan berbagai upaya. Entahkah dari mimpi, entahkah menggunakan seseorang yang sebenarnya dia tidak mampu lakukan itu. Tapi oleh karena Tuhan sayang kepada kita supaya kita mengikuti petunjuknya bukan dari yang lain-lain. Maka Dia upayakan itu. Sehingga siapapun yang menerima itu, Tuhan mampukan. Jadi saudara, pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini adalah ketika kita sudah diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan perintah-perintahnya, jangan pernah tolak. Karena Tuhan akan mampukan kita dan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Semoga informasi ini, ilmu ini, pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman lainnya. Sampai bertemu. Bahwa konsultan keuangan dan perpajakan ini melayani dalam tax service, ada juga financial service, audit service, valuation service, review of PSAK 7172 dan 73. Sorry kalau saya salah dalam penyebutan, tapi dilakukan pelayanan ataupun jasa dalam hal ini. Dan terakhir, control service. Dalam tax service, maka melayani jasa dalam tax administration. Yang kedua, tax compliance. Yang ketiga, tax administration. Dan terakhir, tax review. Ya, ada banyak. Begitu juga financial service. Ini menyediakan layanan ataupun jasa accounting service dan ada accounting review. Dalam hal audit, menyediakan jasa financial statement audit, management audit, compliance audit, information system audit, forensic audit. Lalu dalam valuation service, pelayanan di dalam pembuatan NPV, IRR, PP,
WACC, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak hal yang dikerjakan oleh RRG Konsultan Keuangan dan Perpajakan ini. Jadi kalau saudara juga berminat untuk bisa berkonsultasi, saudara bisa menghubungi tim daripada RRG dengan melihat nomor HP ataupun email yang